setiap hari ada di televisi nih. Sampai bosan kita melihatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Pangi sudah meluangkan waktu untuk 3JFM. Kemudian nanti insya Allah akan bergabung bersama kita juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati. Mbak Saras sudah confirm kemarin untuk hadir atau untuk bergabung bersama kita. Kemudian nanti insya Allah juga akan bergabung bersama kita Ketum dari Projo, Budi Ari Setiadi. Oke, saya yang pertama biasanya kan ke politisi. Saya mau ke pengamat dulu ini, biar kita dapat gambaran ya ke Uda Pangi nih. Uda Pangi, sestrategis apa nih untuk kandidat cawapres untuk pemilu 2024? Ya, strategis apa? Menurut saya memang jangan-jangan memang penentu pilpres ini adalah kuncinya ada pada cawapres pada kontestasi kali ini. Jadi pertarungannya cawapres tapi kontestasinya seperti cawapres. Karena apa? Karena alasannya tiga, Bang Margi. Pertama, memang kalau kita cermati ini lapangan datar, nggak ada incumbent. Jadi ketika lapangan datar nggak ada incumbent ini menjadi penting variabel bahwa cawapres menjadi penting. Yang kedua variabel soal sejauh ini kita mencermati kontestasi ini selisihnya itu masih di range margin of error. Kalaupun ada kemudian Mas Ganjar menang, tapi kemudian tiba-tiba ada Pak Prabowo menang, kemudian pernah juga Pak Anies menang. Jadi posisi antara kontestasi capres kita Pak Prabowo, Ganjar dan Pak Anies itu kan kadang-kadang saling nyalip-menyalip gitu. Jadi masih ada potensi belum sampai di angka psikologis kemenangan gitu. Artinya 60%, 30% saja nggak sampai. Artinya rentang range margin of error itu kontestasinya masih sangat dinamis, masih sangat kompetitif, dan peluang kemenangan bisa diraih oleh Pak Prabowo, Pak Anies, dan Mas Ganjar. Jadi ini yang membuat mengapa kemudian faktor cawapres menjadi penentu kemenangan pada pilpres kali ini. Nah, yang ketiga, Bang Margi, kalau kita cermati misalnya, kenapa menjadi penting cawapres pada kontestasi ini? Karena saya mencermati bagaimana kemudian tidak ada yang terlalu terjadi strong votersnya kuat. Artinya masih ada migrasi, swing votersnya masih besar. Nah, ketika masih belum ada pemilih yang mantap misalnya, strong votersnya tidak terlalu mantap, maka terjadi migrasi, apalagi undecided-nya juga masih besar. Nah, undecided itu bisa saja dewa elektoral kemenangan adalah penentunya ada pada cawapresnya. Karena mantap pilihnya itu kadangkala mereka memilih itu preferensinya capres dan cawapres itu harus seimbang. Jadi ini yang kemudian menurut saya Bang Margi, poin yang kedua adalah ada kemungkinan hari ini desain settingannya bagaimana Ganjar berpikir keras, timnya Bu Mega dan Pak Jokowi supaya Pak Anies salah menggandeng cawapres. Untuk memudahkan langkah kemenangan, karena mematikan langkahnya Pak Anies itu Pak Anies harus salah menggandeng cawapres. Nah, tentu harus hati-hati timnya Pak Anies untuk mendengar mendengar cawapres yang paling ideal, yang paling tepat gitu, karena ada saja bisikan di inner circle, pembusukan dari dalam kita nggak tahu. Akhirnya disodorkan nama yang salah. Nah, itu akan menjadi potensi langkah kemenangan bagi Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Dan begitu juga misalnya di dalam peta ini orang juga menginginkan Pak Ganjar juga salah menggandeng cawapres. Nah, ini menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah Bang Margi, ketika dulu ya Pak SBY misalnya itu bisa memilih cawapres berdasarkan keinginan beliau. Ya. Apalagi ketika dengan Pak Budiono itu bukan kebutuhan kemenangan, bukan bandwagon effect, tapi bagaimana itu keinginan Pak SBY punya keinginan, yaitu Pak Budiono. Karena elektabilitasnya leading, tidak ada kompetitif lagi. Artinya dengan sandal JP pun, mohon maaf, jadi pada waktu itu. Itu yang membuat itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Bang Pangi, tentu kita berharap pasangan capres-cawapres yang akan bertarung adalah pasangan yang ideal, harapannya. Paling tidak chemistry-nya sama, ada faktor elektabilitas, dan yang tidak bisa dipungkiri adalah dukungan logistik ini sangat penting ya. Nah, posisi hari ini dari beberapa nama yang beredar, ada nama Mahfud MD, ada nama Kofifa, ada nama Caimin, termasuk juga ada nama Airlangga yang juga ketum Partai Golkar, kemudian ada nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Bagaimana udah Pangi melihat nama-nama ini? Ya, kalau hasil potret Voxpol 2022, 2021, 2 kali kita survei misalnya, memang potensi cawapres yang paling potensial untuk menang itu cukup bagus itu adalah Pak Sandi, kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian misalnya Mas AHY, kemudian Bu Kofifa, termasuk Erick Thohir. Tapi 3 besar itu adalah Sandi,
AHY dan Ridwan Kamil gitu. Nah, belakangan masuk nama ET kan, itu setelah beliau mungkin sudah punya panggung, sering di-endorse oleh Pak Jokowi, akhirnya ET sudah mulai muncul. Nah, ini potensial untuk cawapres. Tetapi begini Bang Margi, banyak orang apa alasan menjadi kriteria untuk menjadi cawapres? Pertama yang Bang Margi bilang modal elektoral, elektabilitas. Ini relatif dipakai oleh semua partai bahwa ideologi mazhabnya adalah ideologi elektabilitas. Nah, yang kedua adalah sebetulnya adalah ideologi logistik. Nah, logistik itu juga masih tentatif, parabelnya belum banyak dikerjakan gitu. Tapi ada kemungkinan high cost, nggak mungkin cawapres itu duafa, jadi orang kaya yang bisa mensupport dukungan logistik gitu, karena biaya pembiayaan politik kita mahal, terutama biaya saksi. Begitu kita memahami Pak Sandi kemarin itu, Bang Mardani juga tahu bagaimana Pak Sandi harus menyiapkan biaya saksi, dan itu pun tidak terisi, biaya saksi itu tidak terjalankan, padahal itu ada anggarannya. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya selain tadi adalah modal elektabilitas, logistik, dan modal bawa partai. Bawa partai artinya mereka punya partai, dan partai itu mendapatkan tambahan kursi, kemudian menjadi stabilitas di koalisi sendiri. Nah, bagaimana pengalaman kita, salah satu contohnya Pak JK gitu, ketika beliau bisa bawa Golkar, membawa stabilitas. Pada waktu itu ada Munas Ancol, ada Munas Bali, kemudian Pak JK di men-takeover Partai Golkar lewat Munas Ancol Agung Laksono, dan itu stabilitas politik yang dibawa oleh Pak JK, yaitu saya bawa Golkar. Nah, tetapi logika mazhab ini, Bang Margi, bisa saja kepakai semua, bisa nggak kepakai semua, atau sebagian saja. Karena parabel ketika Pak Budiono misalnya, itu kan berbeda, parabel elektabilitas nggak kepakai, parabel logistik mungkin, tapi parabel partai juga nggak kepakai. Tapi parabel stabilitas juga nggak kepakai. Nah, begitu Pak JK juga. Nah, yang kedua kebutuhan, Bang Margi, kebutuhan menjadi usernya. Jadi parabel faktor tadi menjadi determinan menjadi cawapres, ada user kebutuhan lain. Misalnya begini, mengentalnya polarisasi isu, blok ideologis antara waktu itu antara cebong kampret, kemudian polarisasi agama, politik identitas, kemudian bagaimana politik agama kuat antara misalnya di NTT, di Bali, di NTT Sumatera Barat menguat gitu, blok ideologis. Nah, itu waktu itu kebutuhan Pak Jokowi, mohon maaf, dia tidak mengambil parabel elektabilitas, tidak mengambil parabel logistik, tidak mengambil parabel partai dan stabilitas pemerintahan. Itulah kemudian beliau mengambil yang namanya Ki Haji Ma'ruf Amin, karena kebutuhannya adalah polarisasi blok ideologis yang mengental sehingga membutuhkan blok nasionalis dan religius. Nah, yang terakhir, Bang, termasuk sebetulnya kebutuhan misalnya kita representasi wilayah Jawa, luar Jawa, itu juga masih menjadi parabel penting, karena Indonesia ini nggak bisa diurus oleh Jawa saja. Menurut saya juga harus ada keadilan, harus fair dong, tidak semua Jawa. Tapi ini apakah kemungkinan itu rasional, common sense untuk kemenangan? Karena kalau misalnya Jawa non-Jawa, tapi kalah untuk apa, kan begitu. Begitu juga nanti ada saya uraikan soal chemistry politik. Itu menjadi penting juga, jangan sampai seperti Pak JK, matahari kembar waktu itu dianggap the real presiden Pak JK, dan akhirnya terjadi pemerintahan yang tidak baik karena ada panggung yang berebut antara Pak JK dan Pak SBY. Nah, hati-hati Bang Margi. Periode pertama, periode kedua ini ada ingin menjadi capres gitu. Nah, wakil presiden itu potensi untuk melakukan matahari kembar atau punya panggung. Nah, itu juga diperhatikan. Tapi kalau yang lain berpikir begini, yang penting menang dulu, soal itu nanti. Kalau kalah untuk apa juga chemistry-nya bagus, kan kira-kira begitu. Terima kasih udah panggil Sarwi Caniago dari Foxpol Center. Kita sapa dulu pendengar. Calon presiden kita menunya makin beragam supaya tidak terjadi polarisasi kemudian head to head atau berhadapan kayak kemarin cebong dan kampret dan seterusnya. Tetapi nuansa kebatinan saya berpikir begini, karena ini bagian dari strategi. Sah-sah saja mau 2 poros, mau 3 poros, mau 2 calon presiden, mau 3 calon presiden, varian menu yang banyak, varian menu terbatas, apalagi proses kandidasi calon presiden yang dikhawatirkan oleh Scott Manwaring itu adalah terjadinya pengkooptasi oleh oligarki. Artinya proses kandidasi ditentukan oleh oligarki. Jadi yang dikhawatirkan bukan pada proses election, pada pemilihan, tetapi kandidasi itu dipastikan dikunci oleh oligarki sehingga masyarakat kita punya keterbatasan untuk memilih. Tidak ada varian, tidak ada representasi, terutama Gen Z, milenial misalnya. Gen Z milenial kan gampang sekali tidak memilih. Dia bisa saja pemilih yang ideologis. Bagi saya tidak ada mereka mengatakan kami tidak memilih calon ini karena nggak ada representasi kami.
Apalagi Gen Z milenial ini 60% hari ini, termasuk kebutuhan cawapres Gen Z milenial ini, Bang Margi. Gen Z ini adalah pemilih yang psikologis yang sangat rasional, bukan pemilih sosiologis. Dia sangat kritis, dia memperhatikan rekam jejak, citra. Nah, cawapres Gen Z dan milenial itu juga sebetulnya itu menjadi user dan kebutuhan juga menurut saya gitu. Jadi ini menjadi penting kenapa kemudian cawapres ini tidak hanya soal variabel elektabilitas, soal partai, soal stabilitas, soal logistik, tetapi ada juga kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, ada pertanyaan misalnya pernyataan mengatakan, wah cawapres itu juga harus kontributif, termasuk untuk stabilitas koalisi. Sebetulnya ini nggak relevan. Karena apa? Karena basis koalisi kita itu dibentuk lagi setelah presiden terpilih. Buktinya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kalah, kemudian Pak Jokowi membangun koalisi baru, kemudian menarik Gerindra dan Golkar dan beberapa partai yang lain, termasuk maaf bukan Golkar ya, tetapi PAN ya, P3 dan seterusnya. Artinya Scott Manwaring itu mengatakan bahwa sistem presidensial ala multipartai memungkinkan karena tidak ada yang 20% partai kita di parlemen membangun koalisi baru. Nah, artinya sebetulnya bagi Gerindra, bagi Golkar, bagi PKB, hari ini mereka ingin bertarung sebagai cawapres gitu ataupun capres. Karena kalah menang bagi mereka juga nggak ada dampaknya. Gerindra kalah calon presidennya tetap saja partainya bisa pemenang, menteri dapat 3 misalnya. Begitu juga Golkar, kalah calon presidennya, menterinya masih 3, menang banyak, nggak pernah kalah gitu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kalau ada keinginan misalnya oligarki atau keinginan Pak Jokowi misalnya ingin ada hanya 2 poros, Bang Margi. Poros perubahan berkontestasi dengan poros keberlanjutan head to head. Tapi nuansa kebatinan saya kalau itu terjadi, itu mungkin saja karena supaya tidak ada terjadi putaran kedua. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin, tetapi kita berharap itu jangan terjadi. Sehingga Gerindra harus maju, Golkar harus maju, PKB harus maju. Jadi jangan sampai dihadap-hadapkan antara koalisi perubahan ini yang dimotori oleh Nasdem, PKS dan Demokrat dengan Pak Anies dengan koalisi keberlanjutan PDIP dengan Mas Ganjar. Gitu. Baik. Itu kan maunya Uda ya, kita nggak tahu nih maunya Pak Jokowi. Nah, Mas Budi, kalau Pak Jokowi